Hal yaqra'ul ma'mum khalfal imam. Apakah makmum perlu membaca di belakang imam? Makmum perlu tidak baca Al-Fatihah di belakang imam? Saya yakin jawabannya beda-beda. Ini yang sayap kanan, makmum perlu baca Al-Fatihah apa enggak? Perlu. Yang sayap kiri, kalau jahar tidak. Yang tengah, ya ternyata beda. Ini baru segini sudah beda semua. Yang sana bilang tidak perlu, yang sana bilang kalau jahar tidak, yang sini bilang tidak perlu gitu. Baik, apakah perlu membaca Al-Fatihah makmum? Ittafaqal ulama ala annal ma'muma, para ulama sudah sepakat bahwasanya makmum idza atrakal imam raki'an, kalau menjumpai imam sudah rukuk maka dia sudah ditanggung oleh imam. Fa innahu yahmilu anhul qiraah, maka bacaan itu sudah ditanggung oleh imam. Kalau mendapati imam sudah rukuk, itu sudah sepakat, sudah ittifaq. Dan mereka menyatakan ala suqutil qiraah biruku'il imam. Jadi gugur kewajiban membaca kalau imam sudah rukuk. Barang siapa mendapatkan rukuk, maka dia mendapatkan rokaat. Tetapi para ulama beda. Kalau masih menjumpai imam berdiri atau imam membaca, itu apakah perlu membaca? Gabung dengan imam dari awal, apakah perlu membaca? Pertama, fadhahab Syafi'i wa Ahmad, menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ila wujubi qiraatil Fatihah, wajibnya membaca surat Al-Fatihah khalfal imam, di belakang imam. Sawa'un kanat, sama saja salat tersebut adalah sirriyah am jahriyah, baik salat sir maupun salat jahar. Sama saja, salat sir atau salat jahar itu tetap membaca Al-Fatihah. Jadi kalau sir ya dibaca sir, kalau jahar dibaca sir. Makmum loh. Nah, kalau makmumnya jahar tidak boleh ya. Jadi sholatnya jahar ataupun sholatnya sir, makmum tetap membaca Al-Fatihah sir. Jadi jangan sama dengan imamnya. Nah, baik. Yang kedua, ya kita percepat nih, terakhir. Kasihan teman-teman udah ngantuk nih. Ya. Nanti sambil dievaluasi kira-kira pekan depan bagaimana. Wa dhahaba Malik ila anna sholata idza kanat sirriyah. Sementara dalam pandangan Imam Malik bahwasanya kalau salat itu sirriyah, qara'a khalfal imam, di belakang imam wajib membaca Al-Fatihah. Jadi kalau sir wajib membaca Al-Fatihah. Wala yaqra' fil jahriyah. Kalau salat itu jahar atau imam sudah membaca dengan keras, maka makmum tidak wajib. Jadi makmum tidak wajib kalau imamnya sudah membaca dengan keras. Pendapat yang ketiga, wa dhahaba Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat ila annahu la yaqra' khalfal imam, tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam, la fis sirriyah wala fil jahriyah, baik salat itu dibaca lirih atau sholat itu dibaca keras, tidak perlu baca Al-Fatihah, cukup ngikut imam, sah. Nah, ini madhab Hanafi. Kalau pilih gampang-gampangan, yang rojih yang mana ini? Ya, tapi kita tidak gampang-gampangan ya, kita lihat dalilnya. Baik, dari sini kita melihat bahwasanya ulama berbeda pendapat. Kalau pandangan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dalilnya masih menggunakan dalil yang sama, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka harus dibaca baik sir ataupun jahar, baik imam maupun makmum. Kapan membacanya? Kalau di dalam mazhab Syafi'i membacanya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, biasanya dikasih waktu sejenak. Kemudian dalil yang dipakai wastadalal Imam Malik, Imam Malik berdalil ala qiraatil Fatihah, tentang bacaan surat Al-Fatihah. Kalau salat itu sirriyah, maka
dalilnya sudah disampaikan bahwa kalau sirriyah tadi perlu membaca Al-Fatihah, dalilnya sama, la sholat la taliman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tetapi kenapa kalau jahar kok tidak perlu membaca? Karena ada ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Qur'an itu dibacakan, maka perhatikanlah, dengarkanlah, perhatikan agar mendapat rahmat. Jadi kalau ada orang yang baca, tugasnya mendengarkan, memperhatikan. Karena mendengarkan, memperhatikan sama dengan membaca. Itu mazhab Maliki. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam mazhab Hanafi mengatakan mangkana lahu imam, barang siapa punya imam, faqiraatul imam lahu qiraah, maka bacaan imam sama dengan bacaan makmum. Nah, mana pendapat yang kuat? Nah, kita percepat saja. Pendapat yang kuat kalau saya pribadi pendapat Imam Malik. Nah, kalau saya pribadi loh, kalau teman-teman monggo mungkin beda. Nah, baik, ini pembahasan mengenai masalah ayat-ayat hukum surat Al-Fatihah. Pendapat yang paling kuat pada makmum membaca Al-Fatihah atau tidak di belakang imam, yang disepakati oleh para ulama, yang saya sebutkan dulu yang disepakati ya. Yang disepakati adalah kalau sholatnya sir, tidak ngerasin suara, seperti misalnya duhur, asar, kemudian rakaat ketiga maghrib dan 2 rakaat terakhir isya, gitu kan? Ini namanya sholat sir, kecilin suara. Maka wajib makmum membaca Al-Fatihah. Wajib makmum membaca Al-Fatihah, gitu kan? Kecuali dalam keadaan ini khilaf ulama, bagaimana kalau dia baru membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, imamnya Allahu Akbar ruku. Apa yang dia harus lakukan? Jumhur ulama mengatakan ikuti imam. Karena dia sudah berijtihad, dia sudah baca, gitu kan? Tapi tidak selesai, sama dengan orang masbuk, baru Allahu Akbar, imamnya kita baru baca 2 Al-Fatihah sudah ruku. Apa yang harus kita lakukan? Jumhur mengatakan ruku saja. Imam Syafi'i mengatakan tidak, harus dia baca. Nggak bisa. Dan dia boleh ketinggalan untuk mengejar Al-Fatihah sampai 3 gerakan. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, gitu kan? 3 gerakan artinya ruku, sami Allahu hamidah, sampai sujud pertama. Nah itu dia boleh tetap menyelesaikan Al-Fatihahnya lalu dia mengejar imam. Karena pentingnya masalah Al-Fatihah ini. Tapi kalau sholatnya jahar, ngerasin suara, subuh, 2 rakaat pertama maghrib, gitu kan? 2 rakaat pertama isya, maka ini hukumnya jumhur mengatakan tidak ada bacaan bagi makmum, kecuali imam memberikan jeda waktu. Beranjak daripada hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan waladdallin amin, lalu tiba-tiba sahabat di belakang berlumba-lumba baca Al-Fatihah. Jadi ada suara bergemuruh gitu, sehingga bacaan Nabi SAW, Nabi sendiri terganggu SAW, dan makmum juga tidak konsentrasi dengar bacaan ayatnya beliau. Beliau begitu salam lalu beliau mengatakan mali unazi', kenapa tadi saya diganggu dengan bacaan kalian? Kata perawi hadisnya kalau saya tidak salah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, mulai semenjak itu saya tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW kalau sholatnya jahar, kalau sholatnya ngerasin suara gitu. Ulama-ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah melihat bahwasanya orang yang membaca Al-Fatihah baik sholatnya jahar, kerasin suara atau sir, itu wajib. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka beliau tidak membedakan antara sholat berjamaah atau sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri mutlak harus baca ya, tidak boleh sama sekali tinggalkan Al-Fatihah, batal sholatnya kalau tinggalkan Al-Fatihah. Kalau sholat berjamaah sebagaimana saya sebutkan tadi, khilaf diantara ulama itu. Imam Syafi'i semuanya, mau sholatnya jahar atau sir, semuanya harus membaca Al-Fatihah. Allahu alam, kalau kita simpulkan, kalau saya simpulkan dari pendapat-pendapat ulama ini, saya melihat kalau seandainya imamnya membaca Al-Fatihah dengan suara keras, jelas, ya, kita dengar ya, kita dengar. Seperti sekarang ada mic. Lain kalau mati lampu gelap, tidak kedengaran suara atau kita terlalu jauh dari imam, itu lain. Walaupun sholat jahar tetap wajib baca Al-Fatihah tuh, karena kita tidak dengar. Karena memang Allah berfirman, umumnya ulama berpegang pada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibacakan, dengarkan baik-baik dan ya telitilah, jelihlah. Berarti kasusnya adalah kalau dengar. Kalau dengar kita nggak boleh berkata yang lain, gitu kan? Nah kalau imam sholat jahar, maghrib misalnya, tapi mati lampu, kita di saf ke-5 atau ke-6, ke-7 ke belakang, nggak dengar.
Atau sholat di belakang perempuan tidak dengar sama sekali, mereka tetap baca Al-Fatihah selama tidak dengar. Tapi kalau mereka dengar Al-Fatihah itu, seperti tadi imam kita Masya Allah membaca misalnya, kita dengar, dan pada saat mengatakan waladhdallin, kemudian semua mengatakan amin, begitu selesai amin, imamnya baca langsung surah. Nah ini Allahu alam, yang lebih dekat pendapat ulama mengatakan tidak lagi baca Al-Fatihah, kembali kepada hadis, ya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu sudah ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Tapi kalau imamnya jeli dan dia lebih faham masalah fikih menjadi imam, adalah setelah waladhdallin amin, imamnya diam jeda 7 ayat Al-Fatihah. Maka pada saat itu makmum silakan baca, gitu kan? Dia membacanya. Jadi ini tinggal tergantung bagaimana kondisi imam memberikan dia kesempatan. Allahu a'lam. Jalan 1. Dalam sholat berjamaah mohon Ustaz terangkan keadaan di mana makmum perlu atau tak perlu menghabiskan bacaan Fatihah bagi membolehkan makmum mendapat rakaat tersebut bersama imam. Mazhab Hanafi mengatakan al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Maka makmum tak perlu baca sebab dah cukup bacaan imam. Makmum diam. Kalau ada makmum di belakang diam dari awal sampai akhir, solatnya sah. Sebab bacaan ini dah ditanggung oleh imam. Makmum apa namanya? Makmum diam. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, kalau imam ni baca jahar, makmum tak perlu baca lagi. Sebab dia dah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Diam dia. Cukup. Sebab dia dah dengar bacaan imam. Maliki. Kecuali pada zuhur dan asar. Dia mesti baca. Sebab dia tak dengar bacaan imam. Mana kita dengar? Mazhab Syafi'i, makmum mesti baca Fatihah. Dan saya pakai mazhab Syafi'i. Saya tetap baca di belakang. Salat zuhur saya baca, salat asar saya baca, salat maghrib, isya, subuh pun saya baca. Bila Ustaz baca Fatihah? Selepas imam baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru saya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai habis. Ini dia kata waktu habis. Macam mana cepat betul imam? Ayat apa dia baca? Yasin. Allahu Akbar. Oh, pendek betul baca imam. Bila kita sampai ke masjid, imam itu nak ruku, Allahu Akbar. Man adraka raka'atan faqad adraka salah. Siapa yang dapat ruku, maka dia sudah dapat 1 rakaat. Maka bila kita masuk ke masjid, nampak imam nak ruku, kita terus saja maju, tapi jangan terus ruku. Banyak juga makmum ni terus ruku. Allahu Akbar. Mana takbiratul ihram? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana Fatihahnya? Fatihah makmum ditanggung imam. Dalam mazhab Syafi'i sekalipun, bila dapat imam sedang rukuk, takbiratul ihram terus rukuk, sudah terhitung 1